Romantis itu sunnah Nabi berarti? Oh iya, Beb. Romantis sunnah Nabi, sunnah tapi belum tentu yang romantis ini harus ke banyak istri gitu, artinya poligami gitu. Iya. Bulan Februari disebut-sebut sebagai bulan cinta karena di bulan ini ada tanggal 14 yang merupakan hari Valentine. Karena itu di hari Valentine dan secara umum di bulan Februari biasanya orang berlomba-lomba untuk menunjukkan rasa cintanya dengan berbagai hal romantis, memberi coklat, makan bersama, nonton bersama, dan berbagai hal yang menurut mereka ekspresi dari cinta dan romantisme. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang hari Valentine? Dan bagaimana pandangan Islam secara umum tentang berbagi kasih sayang? Kita akan bahas di Cahaya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cahaya untuk Indonesia. Kemarin sudah ngobrolin tentang Imlek secara hukum seperti apa bersama Ustadz Ahong yang memang spesialisasi di ngobrolin hukum-hukum dan beliau memang pengasuh portal yang khusus berbicara tentang hukum-hukum dalam Islam. Nah, kali ini Cahaya untuk Indonesia kembali bersama Ustadz Ahong untuk ngomongin hukum lagi. Hukum lagi dan lebih pas lagi karena ini juga kaitannya dengan biasanya anak muda sih. Nah, karena itu saya sudah bersama Ustadz Ahong. Ustadz Ahong, tahu nggak kalau 14 Februari kemarin itu Valentine? Tahu dong. Tahu ya? Oh iya, masa nggak tahu. Kirain. Ternyata Ustadz Ahong, Ustadz ini juga apa? Jangan Ustadz ledek. Valentine juga. Jangan ledek dong. 14 Februari itu diperingati biasanya oleh sebagian orang sebagai Hari Valentine. Seperti biasa orang Indonesia. Begitu ada yang begini-begini terbelah. Ada yang bilang nggak boleh merayakan Valentine. Ada yang bilang boleh merayakan Valentine kita sebagai umat Islam. Sebenarnya dalam Islam itu gimana? Merayakan Valentine itu boleh atau enggak? Nabi itu kan berpesan ya, Bib. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Cintailah, kasihanilah orang-orang yang ada di dunia, maka orang-orang yang ada di kayangan, yang ada di langit, itu akan mencintai Anda, begitu. Itu kan pesan cinta gitu ya. Pesan cinta yang sifatnya global, yang sifatnya menyeluruh untuk siapapun gitu. Tanpa membedakan agama, ras, suku, dan bangsa. Nah, kalau kita lihat juga di kalau kita ngaji hadis itu riwayatnya gitu ya. Nah, riwayat yang masyhur gitu. Riwayat yang masyhur walaupun ini bukan hadis gitu, tapi ada riwayat yang masyhur kalau perayaan Valentine ini berawal dari seorang pendeta Valentinus di Roma sampai dieksekusi mati gitu. Gara-gara nikahin orang diem-diem tanpa sepengetahuan Raja Claudius kalau nggak salah itu. Nah, Raja Claudius nih sukanya perang. Jadi orang nikah nih bikin nggak semangat buat perang gitu. Oh iya. Nah, gara-gara Valentinus ini dihukum mati, nikahin orang diem-diem, yang mana tadi dilarang sama Claudius, ya kan, dihukum mati. Nah, jadilah hari Valentine untuk simbolik sebagai penghormatan terhadap pendeta Valentinus itu. Gitu. Jadi sebenarnya hikmahnya itu sebenarnya perlawanan terhadap sistem kekuasaan yang orientasinya berperang aja. Iya, orang menikah nggak boleh. Iya. Manusia kan butuh, butuh menikah. Padahal butuh menikah. Nah, dari situlah itu menurut riwayat yang masyhur, walaupun ada riwayat-riwayat lain gitu ya. Nah, saya ngambil yang ini aja lah, gitu ya, yang masyhur. Nah, akhirnya dirayakanlah setiap tanggal 14, ada yang bilang 15 Februari itu sebagai hari kasih sayang karena simbolis terhadap Valentinus itu, pendeta Valentinus. Nah, kita kan ngambil ininya, ngambil simboliknya.
Itu ada nilainya, bukan yang kita hormatin pendeta atau siapa gitu. Dalam Islam juga puasa Asyura misalnya, itu kan 10 Muharram, itu puasa kalau nggak salah Sayyidina Husain itu wafat karena dibunuh oleh lawan politiknya gitu ya di Karbala. Itu kan dipuasain juga sama orang-orang Indonesia gitu kan. Itu simbolik. Atau artinya, bikin bubur biasanya. Iya, bikin bubur. Ya, simbolnya kan bikin iya, bubur. banyak kalau ya. di Jawa bikin bubur. Ada tabut gitulah. Iya, tabut kalau yang di kotak-kotak beberapa tempat itu. sesuai budayanya masing-masing. Iya, itu kan simbolik artinya ya. Jadi kita menghormati atas siapa yang kita cintai gitu. Nah, tapi kan ada pesan yang lebih global dari Nabi, cintailah, kasihanilah semua orang yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan dicintai malaikat-malaikat di langit begitu. Kalau kita lihat itunya gitu ya, substansinya gitu, ya nggak masalah dong kita ngucapin. Ini sesuai lah dengan nilai-nilai Islam yang penuh cinta. Iya, jadi artinya jangan tekstualis gitu memandang sesuatu itu. Apalagi ini juga sesuai dengan nilai Islam sebagai agama perdamaian. Betul. Akar katanya kan Islam itu, salam itu kan perdamaian, keselamatan. Nah ini kan perlawanan terhadap nilai-nilai peperangan. Iya. Sesuai dengan misi Islam sebenarnya. Soal mencintai, ini kan biasanya diisi oleh kaula-kaula muda ini untuk merayakan kasih sayang di antara mereka. Mereka yang saling menyayangi gitu. Kemudian merayakannya. Merayakannya boleh. Tapi kalau di antara orang-orang pacaran ini yang merayakannya, wah saya kita berat merayakan. Merayakan berduaan gitu. Itu gimana? Nah, itu dia. Jadi kan nilai utama mencintai itu ada hadisnya. Nah, tapi jangan sampai yang lagi pacaran atau apa gitu ya, yang lagi ta'arufan nih, gara-gara Valentine terus melanggar syariat gitu. Kalau kita bahas syariat kan ya yang namanya orang pacaran atau ta'aruf lah apa istilahnya itu kan ada kenalan biar nanti ketika membangun rumah tangga nggak ada miskomunikasi dan lain sebagainya. Nggak ada, ternyata, karena sudah kenal. Ya boleh aja gitu, tukeran coklat gitu, masa tukeran coklat nggak boleh gitu kan? Iya, boleh. Itu kan saling berbagi gitu. Yang penting nggak melanggar syariat. Syariat ya. Dan kita sebenarnya sudah bahas, saya bersama Araf Haryanti di video sebelumnya soal itu. Jadi teman-teman bisa tonton lah soal pacaran, ta'aruf, hukumnya, batasannya dan lain sebagainya, boleh ditonton di sana. Kalau dalam Islam itu kita ini nggak sih dianjurkan untuk menyampaikan menunjukkan rasa cinta kita? Iya, itu Nabi juga kan seperti itu ya terhadap para istrinya. Bahkan bukan Nabi aja, sahabat Umar begitu ya. Istrinya ngomel-ngomel nih karena dia punya rasa cinta gitu, nggak bales ngomel gitu, nggak bales ngomel, ya kan? Jadi sahabat Umar diem aja ketika istrinya ngomel-ngomel, bawel gitu. Bahkan ada sahabat yang sowan mau datang ke sahabat Umar, mau cerita, nyampe depan rumahnya nggak taunya sahabat Umar lagi omelin sama bininya. Istrinya. Iya, dia omelin istrinya. Nah sahabat ini kagak jadi, balik lagi Beb. Sama gitu. aja katanya ya. Diomelin. Saya juga kalau diomelin istri diem. Iya, Alhamdulillah. diem. Karena pusing. Iya, kalau pusing belum ini juga Beb, nangis aja Beb. Nangis? Iya, nangis. Karena tapi kalau kata Raditya Dika, kalau mentok pura-pura mati. Ketika istri itu jalan terakhir Beb. Iya. Dan itu satu-satunya knalpot brong yang halal itu. Kalau istri lagi ngobel, brong aja kita. Jadi nggak masuk suaranya. Nabi aja sangat romantis ya. Iya, khususnya saya baca riwayat-riwayatnya lebih khusus ke Sayyidah Aisyah, Ibunda Aisyah. Contohnya gitu. nih, Ya Nabi suka minum di gelas yang sama gitu ya. Gantian gitu maksudnya. Oh, gantian. Iya, terus juga Nabi pernah mandi bareng gitu. Sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu mandi di tempat yang sama begitu. Sama. Tapi urusan gelas sementara pandemi Anda jangan ikuti dulu. Gelasnya sebaiknya terpisah. Iya, betul. Anda romantis Covid nanti. Jangan dulu sementara pandemi. Betul memang. Terus apalagi tuh cerita-cerita? Ya kalau lagi baca Quran gitu, Nabi tidur di pangkuannya Aisyah. Bahkan sampai meninggalnya gitu, Nabi meninggal di pangkuan Sayyidah Aisyah itu. Oh. Nabi
kalau nggak salah nggak pernah poligami kan ketika masih sama Sayyidah Khadijah. Betul Habib. Jadi yang perlu digarisbawahi itu monogaminya Nabi lebih lama daripada poligaminya. Artinya poligaminya berapa tahun? Nabi itu kan hidup setengah umurnya lebih Nabi itu monogami, sisanya baru poligami. Dan selama bersama Sayyidah Khadijah nggak pernah poligami. Nggak pernah. Itu salah satu simbol juga betapa cintanya. Betul. Dan dimi'rajkannya Nabi menurut sebagian riwayat juga karena itu kan menghibur Nabi yang sedih. Iya, betul. Karena ditinggal Sayyidah Khadijah ya, salah satunya ya. Jadi cintanya tinggi sekali kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah dan istri-istri Nabi yang lain ya. Romantis itu sunnah Nabi berarti. Oh iya, Habib. Romantis sunnah Nabi, tapi belum tentu yang romantis ini harus ke banyak istri gitu, artinya poligami gitu. Iya. Nah itu jangan disalahpahami bahwasanya Nabi juga istrinya banyak, kita sunnah. Nah sekalian nikah. Itu juga disinggung. Kalau orang-orang seperti kita ini, poligami pasti niatnya adalah untuk menyalurkan hasrat nafsu kita. Nah kalau poligaminya Nabi, coba cerita sedikit. Ya, diantaranya itu tujuan dakwah gitu yang pernah saya jelasin juga di sesi sebelumnya itu pas di tentang Imlek. Nabi menikahi Sayyidah Sofiyah, yang mana beliau ini adalah pemuka Yahudi, bapaknya, gitu kan. Ada nilai-nilai politis gitu, nilai-nilai politis artinya sambil dakwah nikahin suku tertentu, berarti kan pengikutnya pada ikut tuh, pada ikut. Iya. Nah, itu diantara hikmah pensyariatan poligaminya Nabi. Agak susah kalau sekarang saja. Jangankan dengan yang beda agama. Kita beda ormas saja. Cowok NU, kemudian pacaran sama cewek Muhammadiyah aja kan. Itu buat dakwah aja repotnya minta ampun. Direstui aja repot deh. Nah, saya pikir ulang kalau mau poligami lintas ormas gitu. Ormas aja sulit. Jadi betul-betul sebenarnya pernikahan itu perjuangan Nabi. Ada nilai perjuangannya utamanya, bukan nilai soal hasrat dan lain sebagainya. Kalau yang lain selain nilai dakwah, kemudian ada yang nilai ini enggak membantu karena miskin gitu. Atau membantu mengangkat derajat karena jelek misalnya? Ya, diantaranya kan ada putrinya sahabat Umar Hafsah, itu kan bersedih nggak ada yang mau nikahin. Artinya akhirnya Nabi ya udah gua aja yang nikahin deh gitu. Nabi yang nikahin. Iya. Sebenarnya kalau riwayat ini yang dibaca, kayaknya orang nggak bakal poligami. Malah sekarang poligami dijadikan komoditas gitu. Nah itu yang perlu dipikirkan ulang gitu. Kalau orang mau poligami itu. Iya, dipikir ulang. Jangan lihat Nabi istrinya banyak doang gitu. Iya, istrinya banyak doang, nggak tahu apa motifnya, harus juga dipelajari. Kemudian Nabi itu tipikal yang mengungkapkan nggak cintanya itu. Kayak kita kan I love you, I miss you. Nah, lagi-lagi yang saya baca riwayatnya itu ke Siti Aisyah sih. Nabi lebih, karena mungkin ya Siti Aisyah muda, artinya masih butuh manja-manjaan gitu ya. Kalau yang lain kan ada yang udah janda segala macem gitu. Siti Aisyah dipanggil Humairo gitu kan, yang pipi kemerah-merahan. Terus juga dipanggilnya Aisyah kan ini kalau dalam bahasa Arab tuh ada namanya tazkir. Jadi yang Aisyah itu buat memanggil kasih sayang, jadi dipanggilnya ya Uwais gitu. Aisyah dipanggil ya Uwais gitu. Panggilan romantis. Mungkin kalau kita dengar karena itu bahasa Arab nggak ini, masa ya Uwais aja mana romantisnya gitu. Iya. Kalau sekarang kayak gimana kira-kira? Ya Uwais itu D ya. Iya, D atau panggilan-panggilan sayang lainnya, Beb gitu. Beb itu, oh iya. Beb. Kalau kita bisa menempatkan Valentine pada tempatnya, sebenarnya justru kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi banyak dengan Valentine. Banyak sekali ya, Beb. Betul. Dan justru jangan ke distrik hanya Valentine ya. Iya. Ada sayangnya cuma 14 Februari doang gitu misalnya. Iya, ini kan hanya simbolis saja. Ketika misalnya kita merayakan kemerdekaan 17 Agustus gitu. Ngapain kok 17 Agustus doang? Kita kan mau nginget
pahlawan-pahlawan kita gitu. Nah ini Valentine simbol, hanya simbol saja gitu, yang dipakai oleh seluruh dunia. Di dunia Arab juga kenal dengan Valentine gitu kan. Ya karena ini udah kesepakatan banyak orang, ini sebagai simbol, ya kita ikut aja, tapi ya terus berjalan gitu. Ya. Jadi jangan Valentine doang, manggil istrinya Beb gitu kan. Pas udah nggak Valentine, sini lu gitu kan. Gue mau ini ya. Gitu. Dan justru dengan begini sebenarnya kita dalam tanda petik membajak Valentine untuk nilai-nilai yang sesuai dengan Islam. Betul lah, Beb. Kita juga nggak punya Valentine tandingan. Iya itu dia. Misalnya kapan Valentine tandingan? Hari pernikahannya Nabi dengan Sayyidah Khadijah atau Sayyidah Aisyah. Tapi kan nggak populer. Yang populer itu ya udah kita manfaatkan aja yang populer. Tuh, kalau kita buat tandingan pun belum tentu diakuin gitu kan. Iya. Valentine tandingan gitu. Iya. Saya nggak tahu yang sertifikasi itu siapa. Yang sertifikasi begitu-begitu itu. Tapi yang jelas nilai-nilainya itu sesuai. Nah itulah para wali songo gitu ya, wali-wali yang dulu berdakwah, ulama-ulama kita yang berdakwah kan kayak gitu. Ya dakwahnya pakai apa nih yang lagi rame di sini? Cuman kita islamisasi. Di-islamisasi. Iya ya? Betul. Oke, nilainya aja yang diubah ya. Bungkusnya ya tetap aja. Toh cuman bungkus ya. Biasanya juga gitu. Bungkus kalau udah dibuang biasanya, ya kan? Makan permen bungkusnya dibuang gitu. Kecuali biasanya ada hadiahnya di bungkusnya. Undian dikumpulin. Itu kita bicara soal Nabi gitu. Nah, tapi kan realitasnya ini kan pilihannya itu dua biasanya. Antara istri yang bikin takut suami atau suami yang galak sama istri. Jadi di Islam itu kan gitu biasanya. Suami itu seolah-olah sewenang-wenang sama istri. Bahkan katanya boleh kok suami membentak bahkan memukul istri. Nah, itu sebenarnya relasinya sedikit saja. Soal relasi hubungan suami istri itu idealnya seperti apa?